sesuai nama yang sudah tertera di spanduk untuk mengambil bola ini. Jadi untuk jalannya kami silakan untuk bangun ke depan. Waduh. Oke. Enggak ada. Bang lagi enggak ada. Lanjut Bang Hendri. Oke, lanjut Bang Ismail. Kalau maju ada oke. Berarti nomor yang kali menconya yang itu nomor yang akan disampaikan visi misi. Bukan ya? Bagi sesuai nomor itu. Sesuai nomor. Mak mana mak? Suaranya sodok. Balik. Cari, nomor 1. Đang cái nào đi? Đang cái nào đi? Dengan nomor 1 malam ini menyampaikan visi dan misi serta program kerja. Visi mewujudkan pemerintahan kampung Ampir yang jujur, amanah dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan sehingga terbangunnya tata kelola pemerintahan kampung Ampir yang baik, bersih, transparan guna mewujudkan kehidupan masyarakat kampung Ampir. Kinerja aparatur pemerintahan kampung Ampir guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Merubah tata cara kerja daripada aparat kampung. 2. Menyelenggarakan pemerintahan kampung Ampir yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Kedua, transparan, yang dengan anggaran segala macam itu transparan. Anali yang potong isi duduk gimana isi yang mari. 3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung Ampir secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap masalah sampaikan di saat terbuka. Meningkatkan profesionalitas dan produktivitas dari seluruh lembaga yang ada di kampung Ampir. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi kampung Ampir yang maju dan mandiri. 6. Mewujudkan sarana dan prasarana kampung Ampir yang memadai. 7. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah tanpa ada perbedaan. Jadi itu halali perpecahan itu selesai. Kemudian itu sih berarti kembali bersama orang balik halali Islam no prowe no tengah no halali selesai berarti. Program kerja pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintahan kampung Ampir dapat berjalan secara cepat dan akurat. 2. Meningkatkan pembangunan kegiatan keagamaan majelis taklim. Penata
pelaksanaan administrasi pemindahan kampung Ampir. Beliau administrasi kampung Ampir itu tidak kampung, nak payah jadi sendiri. Bukan juga tidak kampung. 4. Memberdayakan lembaga-lembaga yang ada di dalam kampung Ampir, lagi UMG, Karang Taruna, dan yang lain-lain. 5. Peningkatan sumber daya masyarakat dan kaum perempuan agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi pembangunan sumber daya manusia. 6. Peningkatan sarana jalan kampung Ampir, jalan dusun, lorong, dan pembangunan air bersih dan yang lain-lain. 7. Membentuk Satgas Kampung Ampir dengan mengoptimalkan fungsi parcel kampung dengan bekerjasama dengan Babin Kantipmas dan Babinsa untuk menjaga ketertiban masyarakat Kampung Ampir. Wassalam. Etno, visi dan misi Tuan. Pak Kesi, jalan Pak Kesi. Watan 7 minit tu. Mungkin punal perayaan pegahlam. Okey. Mungkin halallepur yang purta visi dan purta misi. Visinya adalah harapan. Harapan dari rakyat itu, harapan dia untuk udah kamu surga atau segala macam visi. Tapi misinya ibadah ada kamu surga. Nyo benar dia pun benar semayang, benarnya benar dengan misi itu. Mungkin yang dia sampaikan, yang lain bahkan disampaikan di cara yang lain itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi-misi untuk 6 tahun ke depan. Nah, Gino sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tuan Saudara Ratnahno. Cuma dari visi-misi kuno yang belum kalian kurang menyinggung masalah lingkungan. Lagi Pak Kedanyo ini kan aduh. Jadi belum survei lah kan survei dah ke. Tidak lu aku mau jadi belum bandingkan masa ubud dengan masa Jino. Wadah dah kawe bro hikap. Jadi yang lu pegah pun yang lu pegah kehana perhatian dari Bang Murhadi tentang mengenai sampah yang karena alu orangnya sehingga alu orangnya kador berket. Oke, terima kasih kepada saudara. Harapan saya dan pesan saya apabila calon yang nomor urut 1 ini menjadi kepala desa, harapan jadikanlah desa Ampir ini seperti desa Ciraos. Desa Ciraos yang pemimpinnya peduli setiap masyarakat. Pukena masyarakat sakit, baik lagi kampung Tanyo. Nah masyarakat kaibu oleh motor ambulan. Para pemimpin desa hanya keperemun. Tinggal payah tak ketok-ketok pintu pemimpinnya. Tapi mesti masyarakat Ciraos, kampung Ciraos. Ustaz Kunan. Ustaz Somet sangat peduli dengan masyarakat, bisa menyatukan masyarakat. Yang kelaganya saya harapan lu. Oke, terima kasih. Lon Salasido, warga dari Kampung Ampir, menyambung daripada pesan tadi Kak Faridah, membawa seandainya nomor urut 1 terpilih sebagai kepala desa ataupun keji, harapan kami semua tolong di kampung ini menjadi kampung yang aman. Istilahnya kami bagi kaum ibu-ibu, kalau bisa rumah kami tidak kemalingan lagi. Dengan contoh seperti kehilangan bunga, itu harapan kami. Ya, jadi Kehilangan tabungan. kalau Bapak Murhadi nomor 1 terpilih, agak tolong dipertimbangkan. Makasih Pak. Akan menjawab pertanyaan dari saudara Pak Wazi Adam. Sebenarnya saya sudah sampaikan tadi di dalam program saya yang nomor 6. Jadi peningkatan sarana jalan kampung, jalan dusun, lorong, sarana air bersih, saluran irigasi, dan kayak Tapi kan hanya
ada bikin lingkungannya kayak apa mungkin anak-anak apa bang dulu nyoba salah satu program. Jadi enak yang jawabannya mungkin nggak tambahan kita tambah. Kemudian pertanyaan dari saudara Farida. Saudara Farida, jadi kampung dari kampung Cirawas Kampung bukan sebalik. Semua kalau bukan sebalik. Jauh juga karena ini dalam program berjalur. Pak, jauh meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat, mencapai tahap kehidupan yang lebih baik, yang layak. Kemudian Pak Nomor 7 juga karena meningkatkan upaya ekonominya, yang dalam sinetronnya yang sebagainya ini meningkatkan upaya ekonominya yang alhamdulillah itu alhamdulillah. Kemudian nasional berjamaah, jadi karena dalam program itu. Kemudian menyangkut dengan masalah keamanan kampung, ini juga Pak poin nomor 7. Jok pagi kampung. Pagi kampung bekerja sama dengan Babinsa Kantikmas. Ini adalah salah satu yang menciptakan keamanan dalam kampung. Ini adalah Pak poin nomor 7 untuk membentuk satgas kampung dengan mengoptimalkan fungsi pagi kampung dengan bekerja sama dengan Babinsa Kantikmas. Jok tanah lagi. Nah, tambahan lain pertanyaan? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejenak undang ke abu-abu dan abang-abang Lumumandung beserta ini, yaitu untuk penyampaian visi dan misi. Visinya nanti Hana. Visi adalah tujuan misi gede kupu. Visi lun malamnya menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang amanah, jujur dan transparan untuk mewujudkan kampung Ampik yang maju dan mandiri. Yang kedua, sedangkan dengan cara dua, kiban cara tujuan karena kiban cara apakah kampung. Yang kedua, yang disebut dengan misi. Misi yang pun melakukan perubahan sistem kinerja aparatur kampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, contoh berkaju masalah urung surat menyurat. Dino adanya kampung surat menyurat agak lucu. Suah yang seterisi hanho. Ya. Jadi untuk itu nyo program rayu cuman hanya kita pegang nyo mendung karena tekun hai mbak yang mungkin mentel ya, program lu menyokek singo dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu cara pegat kantor visi supaya masyarakat berjuang hijau. Nah, yang terima surat daripada masyarakat singo kerani sekali baru disampaikan ke visi. Yang program yang kedua. Program yang kedua mengutamakan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung. Ya, mungkin kampung lain tadi kok enggak ya daripada kampung-kampung kok. Nah, Dino tadi contoh 4 sangat disayangkan kampung lain dengan program bekerja program, tapi hanya disalurkan secara akurat. Nah, halinya yang kedua menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam mengisi pembangunan kampung, termasuk Mustika yang harus kerjasama. Nah, halinya di lingkungan kita ini ada PHI 4. Kita yang tahu sampai PHI bukan hanya program kampung dia. Nah, bukan hanya karena hanya SOGG, kadang hanya SOGG, hanya kulit masyarakat. Lagi yang tadi. Yang kedua mendata aset kampung serta memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Aset kampung banyak mungkin pada aset termasuk BUMD, dompet duafa yaitu dano hebat di Simpang Paya yang hanya datang kejelasan samponya hal. Nah, yang akan terbuat ke warga serah terima jabatan daripada isi.
Nah, mungkin yang mentang program long puito, hana long juga program rayu tak, karena yang mentang kadang hanya dijalankan gitu. Ya, itu hana long nyanyi, bukan hana long nyanyi. Karena itanya prosedur kampung, kanunnya aparatnya yang hana kerja bangun padro marin han maju kampungnya. Ya. Mungkin yang dapat sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada saudara Ridwan. Kabuka Leluhur Bukayang. Kami ada orang. Silakan saudara Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kita kan para calon dan masyarakat merupakan putra terbaik Kampung Ampe yang sedang mewarnai pesta demokrasi Royo. Tentunya dalam hal pertarungan Royo, bermacam pandangan dan kepentingan politik. Ketika saudara Ridwan terpilih menjadi Gesi, itu bagaimana saudara Ridwan kembali merangkul dan menyatukan pandangan yang sempat terpecah belah ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya nanti Bapak Ridwan terpilih sebagai Gesi Desa Ampe, apa fasilitas yang Bapak Ridwan berikan untuk kami perempuan? Karena setiap hari kita kan ada pesta, nah kita kan akan mau pesta-pesta. Jadi yang selama ini yang sibuk kalau pesta emak-emak, karena tempat orang lihatlah terata cantik-cantik, di depan desa piring ada. Sementara di desa Ampe kami harus cari uang untuk sewa yang di depan desa, sewa terata. Sementara kita ketinggalan jauh Pak. Apakah Bapak nanti seandainya terpilih Pak sanggup memenuhi keinginan kami emak-emak di desa Ampe? Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan, seandainya Tunku Ridwan terpilih sebagai Gesi, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saatnya Aceh Utara sedang krisis ekonomi. Di antaranya perubahan Perbup, yaitu tentang kalau nggak salah saya masalah uang anak yatim dipotong, dipangkas. Kemudian majelis taklim pun dipangkas. Kalau seandainya Ridwan terpilih kepada Gesi Kampung Ampe, apakah ada inisiatif yang lain untuk mensejahterakan anak yatim itu, mengambil bahagian yang bisa diambil supaya anak yatimnya baik tahu ibarat berkah. Kabrokan natruknya kahanali, menanci dengan majelis taklim, baik memandang sedekah urungnya, pun najin dicok lain tu nesisikan ke sedekah tungku semua bet. Mungkin yang dapat Tunku sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pun kibancara tarangkul masyarakat yang terpecah belah. Nah, nyo sebenarnya nyo problem yang kuhe balusi sebenarnya untuk. Nah, kibancara tarangkul. Malamnya lunggang hinau, tanpa urunggang ini kodong, tanpa inses mengisi. Lunggang tak zero. Pokon. Tujuanmu baik nak lompok-lompok tengok. Apabila lu terpilih, ya, kau yang lu iluk urusan lu, hana mau lain. Ya, yang tujuan yang pertama. Yang kedua, masalah KRI dengan kiban cara nyona kanduri anak mit susah waktu kita lagi berada. Ya, nyo tanya kampung karena program TKK. Nah, karena program mengandung. Cuman hanya gak dijalankan mungkin. Nah, yang punya programnya tadi mungkin lo. Nah, di Banjara punya pingang, susah dan sewa, rada tabungan long lagi di Banjara. Nah, yang program BKK. Nah, yang dianggarkan anggarannya. Nah, jadi yang ketiga, masalah penganiatim, masalah majelis taklim daiko, ya. Punon nalung pegah menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam mengisi pembangunan kampung. Yang termasuk kitanya berarti bekerjasama dengan pihak lain. Kadang anggaran dari umumnya tahu sultan, ya, yang program Cibanjara, karena tahu sultan dari Pak Musyrik kali dia dong, ya. Tapi dengan musyawarah katanya, baik itu divisi berau, ya. Hana membakat dengan masyarakat. Nah, yang kedua program yang
Rasulullah alladzi qad hamalana Rasulullah di dalam terjemahan Syariah terjemahan Islamiyah. Hormatan tuan Tajamah Hari Bandung, kehadirin dan jerat yang karena berhadir di Kampung Desa Ampe. Jadi seperti yang tadi diuraikan di saudara Murhadi dan saudara Jual, visi dan misi mungkin kamu. Jadi langsung ngomong dalam bagian pokok. Jadi untuk visi yang akan sampai kepada Kabupaten Bandung, yang pertama visi yaitu bekerja melayani masyarakat Desa Ampe dilandasi dengan niat ibadah. Demi tercapainya masyarakat Desa Ampe yang maju, tumbuh, sejahtera dan berakhlak mulia. Selanjutnya visi mewujudkan pemerintahan yang transparan. Yang kedua, mengoptimalkan antara perangkat desa, lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Kampung Ampe melayani masyarakat dengan mudah, ramah dan mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya, mengedepankan tujuan. Nah, lagi nampak kalau tujuan yang tukaknya, mengedepankan tujuan musyawarah muafakat kehidupan sehari-hari dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat. Nah, jadi muafakatnya hanya sebatas dengan pemerintahan. Masyarakat yang punya keperluan, yang nyahan, rumah terbuka dan berujung. Nah, jadi bisa disampaikan langsung kepada luar sendiri dikala lo untuk visi. Selanjutnya visi macam visi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, mungkin yang awal kalina yaitu dengan kesanduan. Jadi bukan mengadakannya kawin kehendak, tapi ditingkatkan. InsyaAllah dengan kerjasama, InsyaAllah agak sama lah mengepung lain lah. Mungkin ada satu dua yang komplain tentang prosedurnya. Jadi kita tingkatkan dan tolong berunding bersama. Terus selanjutnya mempererat hubungan sosial bersama masyarakat yang merupakan visi lo. Terus selanjutnya untuk program kerja. Untuk program kerja ada juga dalam bidang pemerintahan, yaitu pembenahan kinerja aparatur desa. Aparatur pemerintahan Desa Kampung Ampe perlu mengoptimalkan kinerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, sehingga tidak jadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian harapan aparatur desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari rumah. Jadi yang boleh dipakai nopo untuk nak kau tujuh tugas tuabut. Jadi nak tupoksi masing. Si fulan putra boti yang jalankan, si fulan putra boti yang jalankan. Jadi hanya bimbang dirinya. Jadi dapat menemukan dasar pekerjaan di masyarakat. Selanjutnya transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparansi dan terbuka. Transparansi keuangan dimaksud adalah di mana harus mengetahui masyarakatnya hidup pakai hitam, buku website dan penyelesaian dibuktikan dengan laporan. Selanjutnya di bidang pembangunan. Berbicara dengan pembangunan yang akan naga dan ber, ada yang kabur, ada yang kedua ber. Jadi yang mengutamakannya pembangunan yang bermaksud pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak. Karena biasanya memang harus jadi akhlak dia jauh bangun sebuah kampung menjadi akhlaknya yang mendung. Jadi pembangunan akhlak ini dia akan menjadi manusia berakhlak karimah. Sarananya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim serta kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan selawat, zikir dan perayaan hari besar Islam. Hal ini perlu diperhatikan karena serius. Yang ada kalau dalam kondisi yang khawatir khususnya misionarisnya cuma di sasar pemuda. Mungkin orang itu kadang-kadang dengan disasar pemuda misionarisnya. Nah, sasar pemuda melalui game online, situs-situs porno yang dapat melalaikan. Jadi menyewa pemuda hanya ada punya ya
ada masuk jadi sih mungkin perawatan macam muda pungu ada benang perut. Terus lanjut di bidang sosial dan kemasyarakatan. Mungkin pertanyaan bagaimana dari Bunda Eri ya. Soal PKK dari Ketua Pembinaan kembali dan mengoptimalkan fungsi BUMG dan yang ketiga majelis taklim. Nah, yang perlu disampaikan inilah yang paling dijelaskan. Jadi tanya semua yang berasal dari pribadi masing-masing. Ada buruk tabak, tak cocok dino. Yang ada awal dan lupa baju, tayo tamlai yang baru. Tanpa ada rasa sekolah yang berupa di gunung, sekolah di gunung, mainan. Karena tugasnya bersama. Tugas untuk jaga keamanan yang lompongnya bukan tugas pihak. Anfusakum wa ahlikum naran juga. Masing-masing keluarga jaga margaro. Ilmu jaga margaro. Bisa permodo jaga margaro. Dalam tadi jaga margaro. Jadi tolong yang tahu. Tolong yang ni. Dan tidak pegang tu umur selalu tak tahu sahaja. Karena tantangan untuk kecilnya orang ada orang bukan risiko dia itu. Tanggung jawab kesemada dunia saya kira. Kesemada-madanya mana yang ada ni. Tanggung jawab di dunia okey lah juga. Kecuali penjara ada pun juga. Tapi masa ni menyawa kita nyari fikir. Makanya lumpuhnya Pak Madi, Tunggu Ridwan yang berdua sendiri merupakan guru-guru memang yang berani dalam hal ini. Kepanya di baru di jadi nyokek lumpa nak lagi betul-betul. Ipa di Pulau yang sebelum Pusaro. Itu nak betul dua. Tapi urungnya yang berani. Bukan sembarangan urungnya ya langsung dician. Itu urungnya betul. Tapi urung dari Quran itu payah nanti. Tapi urungnya beranikan diri untuk bepegat kampung dan sampai. Dan yang lu harapi urungnya mendung, tanyanya kawan. Tapi kawan. Memang untuk sebenarnya yang juga urung lawan main di bawah dulu. Pokoknya saya ingat wajar. Punya beli sekolah kecil, dari beli kecil. Yang contoh nak kau pamadi, wajah tu, wajah yang tingginya kau mana? Padahal begini apa? Menyantul punya bagan, mungkin jadi kalau nak wajah itu. Menalang pamanya duduk kawan dua dulu. Jadi digigi beratlah ke masyarakat umat yang itu. Mungkin NLP yang belum disampaikan yang pertanyaan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kan penyampaian sendiri 10 menit. Pertanyaan tidak waktu mengisi beda. Berarti pertanyaan cuma 5 menit, isi 10 menit. Oke, kita buka 3 pertanyaan. Kita pilih orang yang sama juga boleh bertanya. Kasih kesempatan untuk orang lain. Umpamaji drone kepada si, ya kan? Kalau tak ketok air mah, jangan ya nih. Anjur, buk, ilung menyodron kepada si, drone harus nusewar mah sabo. Apabila nanti na pempeng yang na, godnya kan? Apabila drone pegarmon kait sangkakannya nu korupsi, ya kan? Yang senol drone-nya mau panhe, kan? Panhe calang uji hanarmo, hanarmo, yang narmo ya, yang nanti rumah mak, ya kan? Kayak pegah ramai. Beres kan deh. Umpama lagi, kan? Mulai Seninnya awak drone yang hana-hana rumah calang uji harus sewa rumah. Oke, terima kasih saya Alek. 5 sampai sewa. Oke? Semangat aja. Mengenai tentang majelis taklim yang sampaikan oleh calon uji kita yang guna. Yang juga manusianya harus terdiri dengan akhlak. Tentu saja katanya harus punya cara. Sedangkan takalan dalam kampung katanya nak heboh dusun terdiri Pulau Bak Tengah dan Ujung. Waktu takalan anak-anak katanya generasi yang akan datang di Pulau sang-sang lagi hanabut. Kemudian menancit erak baru waktu takalan sebahagian anak-anak katanya saga yang nabut.
Letat anak-anak katanya yang lalu bak wifi. Letak kalian bak SMA nang kada duduk bahkan buat tebet hina awaknya wewet. Yang perlelong tanyong bagi bancara calon gesi untuk atasi anak mit katanya wewet supaya di jam-jam belajar di saat bet-bet buat tebet bek 6 wewet worker harus tacok sanksi atau bagaimana. Yang kedua, urang tuha yang kadang-kadang aparatur desa sekalipun han getim ikut untuk pengajian, baik pengajian umum ataupun pengajian yang tempat lain. Nyo bagaimana cara merangkul urangnya supaya mengagetim ya ikut pengajian? Apakah harus diberi sanksi dalam bentuk umpamaji worker watena kena musibah ataupun wate pesta le urangnya sebagai sanksi bek tajak katanya kampung, atau kadang-kadang memang na cara-cara lain bak calon gesi. Mungkinnya ke yang dapat lu tuan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dengar mendung program kerja salah satu calon gesi yaitu Tunku Hendriadi. Apabila draw singgah terpilih sebagai gesi yang sah, pokok berani untuk mempertegaskan program kerja yang akan sebutkan benar yang menyebabkan risih kampung dan tidak nyaman kampung mulai dari Rabaro sampai Uplowe. Salah satu dia adalah beranikah mengeluarkan resam kampung atau peraturan kampung dengan sanksi bebas daripada narkoba kampung Merasa Ampe, kemudian bebas daripada pemelit mano kampung Merasa Ampe, kemudian bebas daripada judi online di Merasa Ampe dan lain-lainnya. Jadi nyo benar ketegasan dari programnya untuk lebih saboh resam kampung. Rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan saudara Andi pertama yaitu tentang ruang mendetak ini, tapi emang dulu Narumo tadi bentuk saudara Andi mungkin jawaban dengan alhamdulillah dalam itu ada PPP ada motor. Anak itu pak bande. Iwan kerja bande. Tomo yang mungkin yang masuk dulu, dulu buka yang posa kan tidak tomo. Lepas banyak. Pir. Insyaallah aku dia pir baru lagi. Dompak deh. Dompak. Kamu buat. Siap. Lanjut ke pertanyaan buku masuk yang mungkin dong jamaah juga mengawal jamaah juga lama pertanyaan ini. Kita menyangkut tentang pengajian dan basmi yang lagi buat hal-hal yang berbau yang program kerja ini. Jadi menurut yang sebenarnya karena aturan dari Kemenak yang lalu ini. Dari Kemenak pun 2000 antara 2020 dan 2019. Nah, yang disampaikan mungkin yang ada Iman, mungkin yang ada yang disampaikan di Ketik Iman. Ada bapak dari guru soalnya kan. Jadi akan duduk sanksi. Jadi cara jamaah ada di menol dan mau cara duduk bukan di dunia. Anu ni menol duduk WP yang boleh duduk. Positif dan ada ni duduk. Dan tapi malu kalian terus ni dia ni. Kamu duduk balik di tepi yang apa dulu. Hanya ni kami pun yang duduk. Yang pada ewo mana ada ni boleh 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 depannya. Jadi nah sebagai laporan memang naik juga ni. Jadi yang masuk menol ni jawaban yang belum kalau teman dalam program kerja komunikasi tak berada katanya cuma sanggup apa sanggup umroh untuk dia buka yang lagi dibuka di mana contoh ani lo di mana lo tidur aja kau lebih dia ada baru posisi tu macam nyewo puja lu apa ke tayo nah ni lain lah tu puja apa ke tak ada yang bukanya iwo mo itu kan ayah ni dia kita mengaji ada dulu ya so mesti baru ada yang dah dia ayah jodohnya orang mana dah yang itu okey otomatis kunci dia promo Ironyo nak tolong ni bela tolian tu anu dong HP roy wifi free pun sangka ka
yang dikudupi dari pemenangnya urung-urung anaknya badah subuh. Jut mulai euronyo hana loan atau le andronyo. Nah, dengan syarat kuate dengan kawinnya dan helo. Apa kasar juga tu nuhai salah ni tu. Ni bukati ni apa lagi bati dan salo ko ni urusan rono. Mama cakap anu ria wa. Nuhai ku no ni udah rono ni urusan rono. Yang menyambung lidah dari kemenang yang disampaikan 2020 dan 2019. Yang masalah kalau disebarkan yang sebaran sampai. Tapi karena Mama cakap bukan menyalahi pemerintah yang lama, mungkin kurang fokusnya. Jadi ya lagi yang dimana sejadi hanya setuju orang ini. Kan berat. Berbagi orang sendiri yang kalau uci kerja mesti boleh dua dia baru. Umur hadir dia baru, boleh dia baru. Supaya dia orang itu dua. Tapi yang gadoyo demi kemenangannya orang lama. Kan yang bukan itu pengusuran. Menyebutnya bukan mana yang mereka toleran itu, pura dia banyak itu. Padahal yang bukan hukum. Untung bayar mati rijal dinas tak muru dari malu yang nona meninggal. Yang jelasnya ya bang. Jangan ayo tak pengumpulan. Tapi bangun, hadis aku, mau ambil salah apa. Menyenangkan pengumpulan, mana tahu pencuci, penbuimu, penwakut, pentawut, kan mulai madu. Biar pun juga menjaro. Menjaro. Dan yang kedua kita melisan, dan yang ketiga menatik. Jaro menguji pegaran ini. Karena melisan, pegang betul. Karena yang kedua mati. Mungkin yang kita sampaikan kemudian di sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bacakan ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terutama lagi kepada visi dan misi, karena dari mereka yang malu dalam visi dan misi dan untuk memintakan waktu. Jadi terutama lagi visi Tuan terwujudnya Kampung Ampeh yang maju, sejahtera, tentram dan berkeadilan yang berlandaskan syariat Islam. Ini adalah visi dari Perdana Tuan. Kemudian misi yang pertama, mengoptimalkan kinerja perangkat kampung secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi-fungsi perangkat desa. Ini adalah yang pertama. Dan yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan kampung yang bersih, terbebas daripada korupsi dan dapat bertanggung jawab sesuai peraturan perundangan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, melanjutkan infrastruktur kampung dengan memprioritaskan usulan masyarakat. Putra yang perlu kita bangun, masyarakat bisa mengusulkan seperti biasa. Yang kedua, meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan. Masalah usulan kepada Tubimu nak pernah lukah. Tubimu seandainya meninggal Tubimu so yang sembahyang tak ada sampai. Gimana sih sebenarnya? Ini pernah kamu narik tunggu, cepat narik masuk dan sekian sebulan narik pegang Tubimu tentang cara pelafal. Cuma lekah mampu orang-orang lebar acara-acara wakil lalu meninggal. Yang adalah yang sangat penting, berilah kebanyakan yang kami meninggal. Tinggal ada keluar itu adalah ada luar itu. Yang sangat penting adalah dan keagamaan yang lain. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kesehatan kampung, baik posyandu dan pelayanan kesehatan lainnya. Dan yang keenam, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Kampung Ampeh.
meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Kampung Ampe. Dan yang ketujuh, mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, mengoptimalkan kegiatan kepemudaan dan olahraga. Yang keempat wilayahnya usahakan kadang-kadang gaduh dalam MAP bisa nawate sedikit untuk berolahraga yang akan kita kedepankan kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa kita untuk kedepannya. Yang kenyamanan yang mungkin yang dapat disampaikan. Yang kenyamanan lebih dan turun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Hendra Jamiswar, Kapolsek Tanah Luas Polres Aceh Utara, mendukung penuh pelaksanaan pemilihan GECI di Desa Ampe, Kecamatan Tanah Luas. Harapan saya selaku Kapolsek, mudah-mudahan di dalam pemilihan GECI kali ini dilaksanakan secara jujur dan adil. Kemudian pertarungan hanya ada pada saat pemilihan. Setelah pemilihan, pihak yang kalah agar mendukung GECI yang terpilih. Begitu juga harapan saya kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan pemilihan GECI dilaksanakan secara kondusif, tidak ada menimbulkan permusuhan, dan setelah pemilihan kita semua dapat bersatu membangun Desa Ampe ke arah yang lebih baik. Kemudian saya ingatkan juga, tetap terapkan protokol kesehatan, jangan lupakan protokol kesehatan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tino Piar, Babinsa Desa Ampe, ingin menyampaikan dalam pelaksanaan pemilihan GECI, sampaikanlah visi misi yang diterima dan nyata. Kemudian harapan saya untuk Desa Ampe agar menjadi desa contoh, ya, menjadi desa yang contoh bagi desa-desa yang lain, dan akan GECI yang terpilih akan menjadi GECI yang jadi panutan juga bagi desa-desa lain. Harapan lagi dari saya, jadilah GECI yang berinovasi dan bersinergi bersama dengan aparatur lainnya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman Kaiso, Camat Tanah Luas, sangat mendukung pemilihan GECI Kampung Ampe untuk tahun 2021-2027. Mudah-mudahan siapa yang terpilih nanti bisa mengayomi masyarakat untuk bekerja sama dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan demi terwujudnya Kampung Ampe yang lebih baik. Dan kami mohon juga kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Pukosmas mendukung acara pemilihan GECI di Desa Ampe, supaya dalam pemilihan nanti itulah siapa yang kalah, dan siapa yang kalah itu harus mendukung yang menang, karena demi terciptanya Desa Ampe yang lebih baik lagi. Dan harapan saya juga dalam acara pemilihan nanti kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan disesuaikan dengan keadaan yang tertentu. Dan harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan GECI terpilih Desa Ampe nanti menjadi GECI untuk mengoyomi rakyat semua, dan mudah-mudahan Desa Ampe akan lebih baik ke depan. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hasbi, Kepala SMA Negeri 1 Tanah Luas, mengharapkan kepada kepala desa atau GECI
yang akan terpilih pada pemilihan yang akan datang bisa mewujudkan perdamaian dan persatuan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Ampeh, terutama masyarakat yang kurang mampu. Kemudian Gesi juga harus dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bisa menggunakan dana desa itu dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya bisa membuat pembangunan desa yang lebih bagus dan bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Dan bekna je kelompok-kelompok dalam kampung hanya satu kampungnya satu kelompok, supaya untuk tapegat pembangunan untuk memajukan kampung Desa Ampeh kitanya akan mudah terwujud, tidak ada halangan dan rintangan apa-apa. Jadi demikian harapan Luntuan kepada calon Gesi yang akan datang, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanlun Wandi sebagai salah satu pedagang yang mekat Pak Tanoh Desa Ampeh. Untuk kedepannya noh harap bahwa guna sabuk tumbro di tempatnya supaya urut mekat nah bro, dan jalan-jalan pi akan terlihat lebih geli sehingga urut mudah dalam perjalanan dan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Isti, putra kelahiran Kampung Ampeh, Kecamatan Tanah Luas. Berharap agar pemimpin yang dipilih ke depannya, pemimpin yang dapat menyatukan kembali masyarakat dan yang transparan dalam bekerja. Demikian harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Dalam kontestasi dunia perpolitikan, kalah dan menang itu hal yang biasa. Namun, mental dari setiap kandidat murni harus disiapkan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan Pilkades Desa Ampeh tahun 2021. Kita berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, aman, damai, umum, bebas, dan rahasia. Tentunya siapapun yang terpilih nantinya mudah-mudahan bisa mengemban amanah besar dari seluruh masyarakat Desa Ampeh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hari Wadani, perwakilan daripada ISATA, yaitu Ikatan Santri Tanah Luas. Harapan saya ke depan Desa Ampeh menjadi desa yang berkomitmen, tidak hanya mengandalkan kapasitas yang ada, tapi juga menciptakan masyarakat yang berkualitas, serta mengaplikasikan syariat Islam di semua bidang dalam masyarakat. Dan pesan saya terhadap calon, serta yang terpilih, kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.